Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita terkait atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Rabu seperti biasa dan diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di kelas yang kita cintai. Serta salawat dan salam kita berikan atas kehadiran kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga sahabat yang bersama. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG PDI selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan agama yang pada hari ini belum hadir ke kelas, dan teman-teman juga yang saya banggakan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya perkuliahan kita dapat berjalan lancar dan kita bisa menerima materi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Lalu untuk pemateran pertama yang akan kita bahas minggu kemarin, dipersilakan untuk maju sesuai dengan urutan dari papan pengarang. Siapa orang pertama? Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pemangku mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan agama yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pendidikan Pancasila. Di era globalisasi yang semakin maju ini, berbagai persoalan di berbagai bidang semakin menjadi kompleks dan multidimensional. Persoalan-persoalan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada persoalan di bidang sosial, politik, dan bisnis. Di bidang sosial, salah satunya terdapat persoalan tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan isu yang mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun belakangan. Berbagai kasus pelecehan seksual di tempat kerja, lingkungan pendidikan, maupun di ruang publik semakin marak diberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih menjadi persoalan di bidang sosial yang belum terselesaikan hingga sekarang. Salah satu persoalan di bidang politik yaitu persoalan tentang rendahnya demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pengakuan atas hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktiknya, banyak negara yang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten. Di beberapa negara ditemukan adanya fenomena rendahnya demokrasi yang ditandai dengan berbagai persoalan, masih adanya korupsi, kebebasan berpendapat, serta minimnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi menurun. Di bidang iptek terdapat salah satu persoalan tentang ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berinteraksi, dan berpikir. Meskipun teknologi menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, tetapi ketergantungan pada teknologi juga dapat memberikan dampak negatif juga. Pembahasannya, persoalan di bidang sosial. Menurut Winarsudi 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi
Bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas. Faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual. Yang pertama, korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai. Meski tidak jarang, pria juga dapat mengalami pelecehan seksual, namun biasanya pelaku memiliki sifat yang lebih dominan sehingga berani melakukan tindakan tersebut. Yang kedua yaitu hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak dilakukan dalam menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Bisa jadi yang menjadi korban tidak berpotensi menjadi objek pelecehan, namun karena adanya hasrat seks yang mendukung dari sisi pelaku sehingga terjadinya pelecehan seksual. Yang ketiga, pernah menjadi korban. Mempunyai riwayat kekerasan seksual yang saat masih kecil juga masih penyebab. Adanya trauma ini membuat perilaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Yang keempat yaitu ketergantungan. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan pelecehan seksual. Hal inilah yang membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dengan kondisi tidak sadar karena pengaruh obat dan alkohol. Yang kelima yaitu kebiasaan menonton porno bokep. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misal sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja menuju pelecehan seksual. Yang selanjutnya dampak dari terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, depresi. Berdasarkan penelitian, tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban. Yang kedua, suka menyakiti diri sendiri. Tidak jarang bagi beberapa pelecehan seksual dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Yang ketiga, tertular penyakit kelamin. Beberapa korban pelecehan seksual juga berpotensi terkena penyakit kelamin menular. Penyakit ini biasanya ditularkan oleh pelaku melalui kontak kelamin atau anal dan oral. Yang keempat, menjauhkan diri dari lingkungan. Setelah kejadian, banyak korban kekerasan seksual menjauhkan dirinya dari lingkungannya. Biasanya, korban kekerasan seksual akan merasa malu dengan yang ada di alaminya. Oleh karena itu, mereka yang mengalami pelecehan seksual akan minder dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang kelima, menyebabkan kehamilan. Dampak lain dari pelecehan seksual juga bisa menyebabkan kehamilan bagi korban. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran terburuk korban ketika mengalami pelecehan seksual. Yang keenam, bunuh diri. Banyak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dampak ini terjadi karena korban merasa malu dan depresi berlebihan dari apa yang dialaminya. Selanjutnya, persoalan di bidang politik. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan pengakuan atas hak-hak dasar warga negara. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi menurun. Faktor yang mempengaruhi rendahnya demokrasi. Salah satu faktor utamanya adalah melemahnya institusi-institusi demokrasi yang menjadi tulang punggung sistem ini, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan media massa. Banyak partai politik yang terjerat dalam kepentingan pragmatis dan oligarkis, melupakan peran mereka sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Di samping itu, lembaga legislatif juga tidak luput dari kritik dengan isu-isu korupsi dan inkonsistensi dalam pembuatan undang-undang. Sekaligus, media massa juga menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik itu dari pemerintah maupun kepentingan ekonomi yang menyebabkan ruang publik untuk kritik dan diskusi mulai terbatas. Selanjutnya, polarisasi politik yang semakin membesar juga memainkan peran penting dalam meruntuhkan demokrasi. Politik identitas dan retorika kebencian merajalela di media
menciptakan divisi dan meningkatkan tingkat intoleransi di antara masyarakat. Upaya untuk mengatasi rendahnya demokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat demokrasi, mulai dari edukasi politik hingga pemantauan pemilihan umum. Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada sejumlah faktor kunci, termasuk komitmen dari elit politik, partisipasi masyarakat, dan peran media massa. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat fondasi demokrasi, melawan polarisasi, dan menciptakan ruang publik yang terbuka dan kritis. Selanjutnya, persoalan di bidang iptek. Ketergantungan pada teknologi telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Kemajuan pesat dan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berinteraksi, dan berpikir. Meskipun teknologi menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, tetapi tergantungan pada teknologi juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak dari ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi, terutama di kalangan generasi muda, dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecanduan gadget dan gangguan tidur. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga dapat mempengaruhi keterampilan sosial dan interaksi manusia. Ketergantungan akan game online yang kini marak di kalangan pelajar juga sangat dirasakan oleh para orang tua hingga sekolah. Pelajar cenderung tidak fokus dan nilai akademis yang tidak maksimal. Solusi dari ketergantungan pada teknologi. Yang pertama, tetapkan batasan waktu. Tentukan batasan waktu untuk penggunaan perangkat dan aplikasi. Hindari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar, dan pastikan ada waktu untuk kegiatan fisik seperti olahraga. Tetap menjaga interaksi dengan sesama dan perbanyak istirahat. Yang kedua, pentingnya interaksi sosial langsung. Meskipun teknologi memungkinkan kita untuk terhubung secara virtual, jangan lupakan pentingnya interaksi sosial langsung. Luangkan waktu untuk melakukan quality time bersama keluarga, teman, atau rekan kerja untuk memperkuat ikatan dan rasa kebersamaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Berapa pertanyaan? Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Raniasjana dari kelas 2Q dengan NIM 2023 143635. Soalnya